Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tengku Hidayatullah sebagai pemerhati pertama akan membacakan tentang pemikiran pembaharuan Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II dilahirkan di Istanbul tanggal 13 Ramadan 1199 Hijriah atau 20 Juli 1785 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Salim III atau Sultan ke-31, sedangkan Sultan Mahmud II merupakan Sultan ke-33 dari Kesultanan Kerajaan Ottoman. Pada usia ke-23 tahun, ia menggantikan kakaknya yaitu Sultan Mustafa IV tepatnya pada tanggal 28 Juli 1808. 1. Di bidang militer. Berikut hasil pemikiran dan Sultan Mahmud II dalam berbagai bidang pembaharuan pada bidang militer. Sultan Mahmud II terkenal dengan sangat taktis dan strategis. Adapun beberapa pembaharuan pada bidang militernya adalah terbentuknya militer kerajaan yang modern, melumpuhkan tantangan dan pihak Janisari sekaligus tantangan ulama. Atas pembaharuannya terbentuknya korps kerajaan Ottoman yang baru. Adapun tujuan pembaharuan militer adalah untuk menangkal apabila ada dorongan pada kesultanan baik dari dalam maupun dari luar. Hal ini agar masyarakat dapat mempertahankan diri serta wilayahnya secara luas. 2. Bidang pendidikan. Sultan Mahmud II melakukan pembaharuan dengan mengubah sistem kurikulum dengan memadukan pengetahuan agama dan umum serta tetap memberi kebebasan sekolah tradisional dalam mengajar. Sultan Mahmud II membangun 2 sekolah umum yaitu Maktab 1 Ma'arif atau Sekolah Pengetahuan Umum dan Maktab 1 Ulum UEDBY atau Sekolah Sastra. Adapun siswa sekolah tersebut terpilih dari madrasah unggul. Sekolah Pengetahuan Umum mendidik siswa untuk menjadi tenaga administrasi, sedangkan Sekolah Sastra dibina untuk menjadi tenaga penerjemah. 3. Bidang budaya. Sultan Mahmud II lebih memilih untuk bersikap demokrasi, selalu menghadiri acara yang dibuat oleh rakyat, selalu tampil depan rakyat pada acara resmi. Pakaian kebesaran raja lainnya ditukar dengan pakaian sederhana dan tanda kebesaran hilang. Rakyat dianjurkan untuk meninggalkan pakaian tradisional dan diganti dengan pakaian ala barat. Sultan Mahmud II juga terkenal dengan keterampilan seni dan budayanya serta di bidang arsitekturnya. Banyak masjid-masjid yang dibangun serta perpustakaan tempat menyimpan hasil karya serta bukti sejarah buku-buku pada masa pembaharuan tersebut. Materi yang kedua yaitu pemikiran pembaharuan Tanzimat. Tanzimat adalah gerakan pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki semenjak pemerintahan Sultan Abdul Majid, yaitu putra dari Sultan Mahmud II dan Sultan Abdul Aziz. Tokoh-tokoh Tanzimat antara lain Mustafa Pasha, Rashid Pasha, Mehmet Sadik Rifat Pasha, Muhammad Ali Pasha, dan Fuad Pasha. Yang pertama, Piagam Khoti Syarif. Khoti Syarif Gulhani pada tanggal 3 November 1839 diumumkan sebagai dasar pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, kaum minoritas, dan militer yang menyebabkan perang di Crimea akibat penolakan kaum ulama akibat dari reduksi peran ulama. Yang kedua, Piagam Khoti Humayun. Humayun pada tanggal 18 Februari 1856 diumumkan untuk mengakomodir hak-hak minoritas. Piagam ini mendapat reaksi keras dari ulama dan kelompok penduduk yang berpendidikan barat yang tergabung dalam Utsmani Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati akan melanjutkan materi yang ketiga, yakni pemikiran pembaharuan Turki Muda. Turki Muda adalah gerakan oposisi menentang kekuasaan absolut Sultan Abdul Hamid. Turki Muda berusaha menghidupkan kembali konstitusi pada tahun 1876. Mereka berhasil memaksa Sultan Abdul Hamid untuk memperlakukan kembali konstitusi dan kemudian menggantikannya dengan Sultan Mehmed. Adapun tokoh-tokoh Turki Muda antara lain yakni yang pertama Ahmad Riza pada tahun 1859 sampai 1930. Pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah
ingin mengubah pemerintahan yang absolut kepada pemerintahan konstitusional, karena menurutnya akan menyelamatkan kerajaan Utsmani dari keruntuhan adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Adanya dan terlaksanakannya program pendidikan yang baik akan berhajat pada pemerintahan yang konstitusional. Tokoh yang kedua yakni Mehmed Murad. Mehmed Murad berpendapat bahwa musyawarah dalam Islam sama dengan konstitusional di dunia barat. Ia mengusulkan didirikan satu badan pengawas yang tugasnya mengawasi jalannya undang-undang agar tidak dilanggar oleh pemerintah. Di samping itu, diadakan pula Dewan Syariat Agung yang anggotanya tersusun dari wakil-wakil negara Islam di Afrika dan Asia, dan ketuanya Syekh al-Islam Kerajaan Utsmani. Tokoh yang ketiga yakni Pangeran Shahabuddin. Menurut Pangeran Shahabuddin, yang pokok adalah perubahan sosial, bukan pergantian sultan. Masyarakat Turki sebagaimana masyarakat timur lainnya mempunyai corak kolektif, dan masyarakat kolektif tidak mudah berubah dalam menuju kemajuan. Dalam masyarakat kolektif, orang tidak percaya diri. Oleh karena itu, ia tertantang pada kelompok atau suku, sedangkan masyarakat yang dapat maju menurutnya adalah masyarakat yang tidak banyak bergantung kepada orang lain, tetapi sanggup berdiri sendiri dan berusaha sendiri untuk mengubah keadaannya. Sekian dan terima kasih.